Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta api jalur 8 emplasemen stasiun Magetan, Desa Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin kemarin. Sebanyak 7 sepeda motor tertabrak kereta api Malioboro Express karena palang pintu dibuka saat kereta dari arah berlawanan masih melintas. Akibat insiden ini 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Diduga insiden terjadi akibat kesalahan prosedur dalam pengoperasian pintu perlintasan. Petugas penjaga perlintasan yang bertugas saat kejadian kini telah diamankan oleh Polres Magetan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan dalam hal ini, yang pertama kami dari petugas kepolisian melaksanakan kegiatan kemanusiaan yaitu evakuasi terhadap korban kecelakaan, itu yang pertama. Yang kedua, kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan olah TKP di lokasi kejadian saat ini sedang berlangsung. Dan tentu saja nanti hasilnya akan kami sampaikan setelah terangnya kejadian kecelakaan. Dan yang ketiga, kami bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk kesadaran mematuhi rambu-rambu arahan petugas ketika berada di perlintasan kereta api. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di kejadian atau di tempat yang lain. Itu berasal dari arah mana, Dan? Kereta dari arah mana? Kereta dari arah Yogyakarta yang Salah satu saksi mata juga membenarkan jika saat kejadian palang pintu dibuka, namun kereta dari arah berlawanan ternyata masih melintas. Adapun usai kejadian, warga dan pengguna jalan bahu-membahu untuk mengevakuasi korban. Yang dari Madiun tuh lolos, yang dari arah Ngawi ke Madiun tuh nabrak. Tapi posisi pintu kereta udah dibuka. Antriannya panjang, Pak? Ya akeh dong korbane nek 8 tapi sing mati 4 ya. Oh, itu waktu dibuka kendaraan langsung lewat. Langsung ngono biasa to detik-detikan ora. Selanjutnya Yo wis nek korban gerak-gerak gitu. Bapak melihat langsung ya, Pak? Gimana gitu, Pak? Kecelakaan antara sepeda motor sama kereta gitu. Langsung kendaraannya terpental Ada yang terpental mumbul. Bapak lihat langsung ya kejadiannya Dua dua kan ketok sama mumbul diiar kan ketok kok. Beramburan ya, Pak? Beramburan. Ya. Korban dibawa ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Keempat jenazah juga telah teridentifikasi dan telah dihubungi ke pihak keluarga serta saat ini dalam tahap lanjutan pemulasaran. Untuk korban luka saat ini masih dalam penanganan medis sesuai kondisi masing-masing. Bermula dari komentar di TikTok berujung pertikaian hingga tewas. Insiden tragis ini terjadi di Pasar Bandar Agung, Lampung Tengah yang dipicu pertengkaran antara dua pria berakhir tindak pidana pembunuhan. Korban SA tewas setelah ditusuk oleh pelaku AS. Kejadian bermula dari perselisihan di TikTok terkait isu dugaan penyelewengan bantuan pangan nasional beras yang menyeret nama kepala kampung Gunung Agung. Komentar korban di TikTok dianggap tidak pantas oleh pelaku yang memicu pertengkaran hingga perkelahian yang berujung pada penusukan kepada korban. Pasca penikaman, sekelompok orang bertindak anarkis dengan merusak dan membakar rumah hingga kendaraan kepala kampung Gunung Agung, Kabupaten Lampung. Kasus ini kini dalam proses penanganan Polres Lampung dan pelaku penusukan telah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami Satreskrim Polres Lampung Tengah telah menetapkan tersangka saudara AS yang beralamatkan di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Trusanunya, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini sedang kami laksanakan penyidikan lebih lanjut dan saudara AS sekarang sedang kami tahan di Mapolres Lampung Tengah. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 351 ayat 3 atau 338 KUH pidana yang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun. Untuk kronologis dan barang bukti yang berhasil diamankan apa aja, Pak? Untuk kronologisnya, jadi memang dua orang tersebut memang cekcok di media sosial terkait dengan suatu hal, dan yang bersangkutan dua orang tersebut bertemu di pasar. Setelah itu terjadilah kejadian pembunuhan tersebut yang dimana korban mengalami luka tusuk di bagian leher dan bagian badan. Untuk BB yang kami amankan itu ada pisau untuk mancing yang berbilah kayu, dan satu lagi pakaian milik korban dan pelaku. Demikian.
Polres Lampung masih terus mendalami kasus ini termasuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian pembakaran rumah Kepala Kampung Gunung Agung untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Alsya Hendra menyebut seluruh tindak pidana yang terjadi akan ditangani secara profesional dan tuntas. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Saya mendapatkan undangan dari industri untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat dan saya mengundurkan diri. Sekaligus saya mengambil jasa yang saat yang lalu diantarkan dan ada 22 pertanyaan kita jasa dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga berkaitan dengan safety, mahasiswa saya itu sekitar itu. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai di lapangan atau seperti ya, nanti ditanyakan kepada boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya itu Pak ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan berhakim. Pak, ini kan nanti di pemeriksaan hari ini sebagai pelapor, nah dari Pak Jokowi sendiri menggunakan kan ini sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau bisa untuk baik diperiksa untuk diminta keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa dengan Ya yang berkaitan dengan ini. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketua PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot bagi seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya seperti kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu. Terima kasih Pak. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi untuk proses hukum ini, tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi terus sampai nanti pihak pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk gimana saya menunjukkan ijazah saya itu di pengadilan nanti. Pak, kalau misalnya kasus ini, Pak, kalau misalnya kasus ini sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicabut oleh Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Tetap dilanjutkan saja, Pak? Terima kasih. Iya.
Belum nih. Oke. Ya, jadi hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Bareskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslapfor. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, beliau hadir langsung untuk memberikan. Mas, jadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli ataukah memang ada keraguan atau seperti apa? Belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan Puslapfor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Bareskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Mas, tadi yang dibawa itu yang buku hitam itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang disebut itu ya? Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaligus lah serah terima balik ke Pak Jokowi. Berarti tadi sempat dibuka nggak sih ijazahnya itu sebenarnya? Gimana? Ijazahnya tadi sempat dibuka nggak sih di depan penyidik mungkin? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyelidik juga sudah melakukan Puslapfor dan semua yang diperlukan lah. Ya, jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Mas, tadi kan disampaikan oleh Pak Jokowi ada 22 pertanyaan. Mungkin boleh digambarkan Pak, pertanyaan apa saja tadi yang mungkin Bapak dengar atau mungkin disampaikan? Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi. Kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar 22 poin lah. Tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa. Jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Lanjutannya nanti gimana dari penyidik, apa udah ada proses lanjutannya seperti apa? Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan Puslapfornya. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil itu. Tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu. Bang, kalau Pak Jokowi ini dilaporkan TPUA, benar ya? Dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke? Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka. Kalau nanti nyampe tahap penyidikan begitu mungkin ini
sudah ada tindakan-tindakan dari tim kuasa hukum seperti apa sudah ada? Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun, di tahap manapun, di penyelidikan atau ketika mungkin naik penyidikan atau di persidangan nanti dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutupi Mas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi ya tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan apapun ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten dan itu dibuktikan hari ini. Pak Jokowi datang langsung diundang untuk melakukan klarifikasi, untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan loh. Jadi kalau di Polda mungkin orang mikir, oh di Polda tentu saja Pak Jokowi mau di BAP karena kan Pak Jokowi pelapor. Dan di sini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Yang pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya, disampaikan langsung. Hari ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau. Dan beliau sampaikan langsung, hadir sendiri, memberikan keterangan sendiri. Dan sekarang ijazahnya pun sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi langsung. Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga, semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada, jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan 2 tahun mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Kejaksaan Agung menetapkan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritek, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit terkait Sritek. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Iwan Setiawan sebagai tersangka. Selain itu, penyidik Jampitsus Kejagung juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni 2 pejabat tinggi pada Bank BJB dan Bank DKI. Adapun dugaan dalam kasus ini yakni penyalahgunaan dana kredit untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif. PT Sritek sendiri memiliki tagihan yang belum dilunasi sebesar 3,58 triliun hingga Oktober 2024. Tak hanya itu, dalam kasus ini negara diduga telah mengalami kerugian sebesar 692 miliar. ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta. Terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk saat ini macet dengan volatilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan nomor perkara 2/PDT.SUS homologasi /2024
PN Niaga Semarang. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijiki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 980 juta 592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808.028 rupiah, 57 sen. Dalam kasus pemberian kredit terdapat 4 bank yang diduga terkait dalam perkara. Keempatnya adalah Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng. Sementara satu lagi merupakan Bank Nasional milik pemerintah atau BUMN, yakni BNI. Ditreskrimum Polda Jawa Timur menetapkan Bos UD Sentosa Sil, Jen Hua Diana sebagai tersangka kasus penggelapan ijazah mantan pekerjanya. Diana yang sudah menyandang status tersangka perusakan kendaraan oleh Polrestabes Surabaya ini didatangkan ke Polda Jatim. Ia menjalani rangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Atas laporan tersebut, kita sudah melakukan upaya penyelidikan dan sudah kita naikkan ke tingkat penyidikan. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Tambah lagi nanti beberapa orang hari ke depan ini akan dilakukan pemeriksaan kurang lebih 25 orang. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dan kemudian pada penggeledahan, surat perintah penggeledahan yang telah diterbitkan oleh BRIMUM, kita melakukan penyitaan 1 ijazah pada saat itu di rumah yang bersangkutan. Kemudian terlapor JD saat ini sedang kita pun dari Polrestabes untuk melakukan permintaan keterangan tambahan terkait dengan beberapa yang perlu dilakukan oleh penyidik, dan tadi diserahkan kepada kita kurang 108 ijazah yang dilakukan atau dibawa yang bersangkutan. Ini terkait dengan laporan saudara Sasmita. Memang di laporan Sasmita ini ada beberapa 9 orang kurang lebih yang melakukan laporan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Status yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara JD. Hasilnya, pada Kamis malam Diana terbukti menggelapkan ijazah mantan pekerjanya. Sementara untuk pasal yang disangkakan ialah pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.